Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Purnama akan menjelaskan tentang efektivitas penggunaan media edutainment di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu abstrak. Pada bulan Maret 2020, Presiden Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, memandatkan untuk siswa belajar dari rumah akibat dari pandemi COVID-19. Penggunaan media edutainment saat belajar dari rumah mulai diberlakukan akibat dari COVID ini. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berkembangnya visualisasi dalam bentuk animasi dan suara. Media edutainment merupakan media yang dikembangkan dengan Makromedia Flash 8 dan diharapkan dapat membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan karena terdapat unsur gambar, animasi, dan suara. Mayoritas siswa dan guru memiliki persepsi yang positif untuk menggunakan media edutainment. Selain itu, melalui media edutainment pada pembelajaran via daring, pencapaian aspek kognitif siswa juga memperoleh hasil yang positif. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Tantangan utama dari para pendidik dan peserta didik selama masa belajar dari rumah adalah keluar dari zona nyaman yang selama ini melekat pada proses pembelajaran konvensional. Selama pembelajaran secara daring, banyak pendidik terjebak pada permasalahan konten atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kemampuan pendidik dan peserta didik dalam menggunakan dan menguasai teknologi komputer sangatlah terbatas. Hal ini membuat pembelajaran secara daring menjadi pembelajaran dalam kelas yang dipindahkan ke komputer atau telepon seluler. Perkembangan teknologi multimedia yang semakin baik memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga dalam proses pembelajaran, sumber belajar dalam kelas tidak harus berupa teks dari buku saja, tetapi lebih luas dari itu. Pengembangan media berbasis edutainment ini menggunakan Makromedia Flash 8 karena Flash ini memiliki fitur menggambar yang baik, sekaligus dapat menganimasikannya. Kelebihan dari pemrograman Flash terletak pada kemudahan penggunaannya. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur berdasarkan jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun guru dan siswa sebagai partisipan dalam penelitian yang berafiliasi sekolah di Probolinggo. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari berbagai literatur yang telah ditemukan menandakan bahwa media edutainment sangat memfasilitasi siswa untuk belajar dari rumah. Meskipun pembelajaran dilakukan via daring sekalipun, pencapaian hasil belajar mereka lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan buku, seperti pembelajaran yang dilakukan pada umumnya. Media edutainment memiliki sejumlah keunggulan untuk lingkungan belajar, salah satunya integrasi muatan hiburan pada media edutainment, yang bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan tanpa mengesampingkan materi yang harus dipelajari siswa. Di mana siswa tidak hanya menyukai proses pembelajaran menggunakan media edutainment, namun pencapaian kognitif mereka juga memperoleh hasil yang positif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas persepsi siswa dan guru mendapat respon yang positif tentang penggunaan media edutainment di saat pembelajaran dari rumah mulai diberlakukan. Dari sisi persepsi guru, sebagian besar guru matematika dalam studi ini memiliki persepsi yang positif tentang penggunaan media edutainment, terutama game edukasi dalam proses belajar matematika di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun mayoritas guru tidak menggunakan media edutainment dalam proses pengajaran, mereka percaya bahwa media edutainment dalam bentuk game edukasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika di rumah. Hal itu terbukti pada fase tes di mana siswa yang belajar menggunakan media edutainment memperoleh hasil yang positif dalam aspek kognitif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.